Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini, saya akan membuat video tutorial bagaimana mengolah data pada Google Spreadsheet. Pada sesi yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengerjakan suatu data. Kita olah data ini menggunakan fungsi statistik dan fungsi logika. Sebelum kita mengerjakan, di sini sudah ada beberapa angka dari setiap baris. Ada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Di mana angka-angka pada setiap baris ini akan kita olah datanya, akan kita cari nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-rata, dan nilai yang sering keluar. Untuk mencari nilai terendah, kita menggunakan fungsi min. Cara menuliskannya adalah seperti ini. Sama dengan kita tulis min, buka kurung, kita blok datanya dari D sampai ke M, D4 sampai M4, tutup kurung, enter. Kita blok otomatis. Di sini kita bisa lihat nilai terendahnya adalah angka 3. Di sini ada angka 2, kita bisa cek. Di sini ada angka 3. Lalu kemudian ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi menggunakan rumus max. Caranya adalah seperti ini. Sama dengan max, buka kurung, kita blok datanya seperti ini dari D4 sampai M4, tutup kurung, enter. Kita isi otomatis, maka kita bisa lihat nilai tertinggi dari baris pertama ini adalah 9. Sedangkan baris kedua ada 9 juga, di baris ketiga ada angka 12. Kemudian ada nilai rata-rata. Cara untuk mendapatkan nilai rata-rata yaitu dengan menggunakan fungsi average. Kita tulis sama dengan average, buka kurung, kita blok datanya dari D4 sampai 4, tutup kurung, enter. Kita isi otomatis, maka kita bisa lihat nilai rata-rata dari setiap barisnya. Baris pertama ada 7, baris kedua 7, dan baris ketiga nilai rata-ratanya 9. Kemudian di kolom berikutnya adalah nilai yang sering keluar. Untuk mencari nilai yang sering keluar, kita akan menggunakan fungsi mode. Caranya adalah kita tulis sama dengan mode, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Kita isi otomatis, maka kita bisa lihat nilai yang sering keluar dari baris pertama adalah 9. Di baris kedua ada 8. Di baris ketiga nilai yang sering keluar adalah 9. Kemudian berikutnya adalah count. Count ini berfungsi untuk menghitung berapa kolom yang terisi oleh angka atau nilai. Cara untuk mendapatkan berapa angka tersebut adalah menggunakan rumus count. Kita tulis sama dengan count, buka kurung, kita blok datanya, tutup kurung, enter. Kita isi otomatis. Kita bisa lihat di baris pertama ada berapa sel yang terisi oleh angka, ada 9 sel. Di sini ada 8 sel. Kita bisa cek. Dan di baris ketiga ada 9 sel. Kemudian ada fungsi countif. Rumus countif berfungsi untuk menghitung berapa kali suatu nilai itu keluar atau muncul. Nah, kita bisa menggunakan rumus countif ini untuk mencari nilai apa saja. Misalnya seperti nilai yang sering keluar. Kita ingin mencari tahu berapa kali sih nilai 9 ini keluar di suatu data ini. Sama juga dengan nilai rata-rata atau nilai tertinggi atau nilai terendah. Kita ingin mencari tahu berapa kali nih angka 3 ini muncul di deret angka ini pada suatu data.
Cara menuliskannya adalah kita tulis sama dengan countif buka kurung, kita blok datanya dulu, titik koma. Di sini contohnya yang akan kita cari adalah nilai yang sering keluar. Maka yang kita blok adalah nilai yang sering keluar, yaitu di key 4. Kita ingin mencari tahu nilai yang sering keluar ini berapa kali dia muncul di deret angka tersebut. Titik kurung, enter. Kita isi otomatis. Kita bisa cek nilai yang sering keluar, yaitu angka 9 ini muncul di deret angka ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 kali. Di baris kedua kita bisa lihat nilai yang sering keluar 8 muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3 kali. Sedangkan di baris ketiga ada angka 9 muncul sebanyak 2 kali. Nah, kenapa di sini yang muncul nilai yang sering keluar yang muncul adalah angka 9. Padahal di sini ada angka 10 juga dan angka 11 muncul 2 kali. Karena Google Spreadsheet ini dia membaca datanya berdasarkan dari rumus atau dari range yang kita blok dari awal sampai ke akhir. Sehingga yang dia baca pertama adalah yaitu pada sel yang pertama. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa fungsi logika. Di sini ada if tunggal dan if bertingkat. If tunggal berfungsi untuk membandingkan dua nilai atau dua value untuk mencari tahu kriteria apa pada value itu yang ingin kita sematkan. Untuk mencari tahu, untuk mendapatkan nilainya, kita langsung coba saja sama dengan if buka kurung. Di sini perintahnya adalah membandingkan nilai terendah dengan nilai yang sering keluar. Jadi nilai terendah kita bandingkan dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai terendah lebih besar dari nilai yang sering keluar tampilkan besar. Maka kita klik jika nilai terendah lebih besar daripada nilai yang sering keluar, titik koma, maka tampilkan, kita tulis kutip 2, tanda kutip, besar. Titik koma, lalu perintahnya yang berikutnya adalah jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan kecil. Maka langsung saja kita tanda kutip kecil. Kita tidak perlu lagi menggunakan kita tulis lagi if, karena di sini yang dia bandingkan adalah dua nilai. Jika yang dia bandingkan adalah dua nilai, cukup kita tuliskan saja pada kriteria keduanya yang tidak usah menggunakan if. Langsung kita tulis statement kriterianya, yaitu kecil. Kita tutup kurung, enter. Lalu kita coba blok ke bawah. Kita bisa lihat di sini hasilnya kecil. Kita cek nilai terendahnya 3 lebih kecil daripada 9, 2 lebih kecil daripada 8, 3 lebih kecil daripada 9. Sehingga yang keluar di sini kecil. Tapi kalau seandainya sesuai dengan kriteria ini, yaitu nilai terendah lebih besar daripada nilai yang sering keluar besar, maka yang keluar adalah besar. Kemudian berikutnya, ini juga sama rumusnya. Di sini perintahnya kita baca, bandingkan nilai tertinggi dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai tertinggi lebih besar daripada nilai yang keluar, tampilkan tinggi. Seperti biasa sama dengan if buka kurung, kita klik nilai tertinggi lebih besar daripada nilai yang sering keluar, titik koma, tanda kutip, tinggi. Tanda kutip lagi, titik koma, sisanya adalah
sesuai dengan perintahnya, maka apabila nilai tertinggi lebih rendah daripada nilai yang sering keluar, maka tampilkan rendah. Langsung saja kita tulis rendah. Kita blok ke bawah seperti ini. Maka yang di bawah akan mengikuti secara otomatis yang di atas. Kemudian ada if bertingkat. Rumus if bertingkat berfungsi untuk membandingkan lebih dari dua nilai. Konsepnya sama, tapi kita akan lihat pada prakteknya. Langsung saja sama dengan if buka kurung. Di sini perintahnya adalah jika nilai terendah dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai terendah lebih besar dari nilai yang keluar, tampilkan besar. Nilai yang terendah kita klik, lebih besar daripada nilai yang sering keluar, titik koma, tanda kutip, maka tampilkan besar, titik koma. Di sini jika nilai yang terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan kecil. Kita tulis lagi if buka kurung, jika nilai terendah lebih kecil dari nilai yang sering keluar, titik koma, tanda kutip, kecil, tampilkan kecil, titik koma, maka sisanya adalah kriteria yang terakhir, yaitu jika nilai terendah sama dengan nilai yang sering keluar, maka tampilkan sama. Maka hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya, perintahnya adalah membandingkan nilai tertinggi dengan nilai yang sering keluar. Jika nilai tertinggi lebih besar dari nilai yang sering keluar, tampilkan tinggi. Seperti biasa sama dengan if buka kurung, jika nilai tertinggi lebih besar daripada nilai yang sering keluar, titik koma, tampilkan tinggi. Titik koma lagi. Perintah berikutnya adalah jika nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, maka tampilkan rendah. Kita tulis if lagi, buka kurung, jika nilai tertinggi lebih kecil dari nilai yang sering keluar, titik koma, maka hasil tampilkan rendah. Titik koma, maka statement terakhirnya adalah jika nilai tertinggi sama dengan nilai yang sering keluar, maka tampilkan hidden. Kita blok ke bawah, kita bisa lihat di sini ada item. Kita bisa cek nilai tertingginya sama dengan nilai yang sering keluar. Baik, cukup mungkin dari saya penjelasan bagaimana kita mengolah data pada Google Spreadsheet, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus statistik dan rumus-rumus logika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.